Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falmita Gusdila dengan NIM 11016020, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, mata kuliah Menulis Kreatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah video mengenai pendidikan. Selamat menyaksikan. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. Tujuan lainnya yaitu untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Pendidikan bisa juga disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal terpenting dalam hidup setiap orang. Salah satu tanda perkembangan zaman yaitu adanya teknologi yang mulai masif digunakan. Teknologi telah menjadi tulang punggung bagi kemajuan Indonesia. Teknologi menjadi sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Saat ini pendidikan dituntut untuk mampu bersaing di era teknologi. Hal tersebut tentu menjadi tantangan yang besar. Teknologi mampu menguasai segalanya sehingga anak-anak muda terutama pelajar harus kreatif memanfaatkan teknologi untuk hal positif. Dalam beberapa tahun terakhir, tak hanya di Indonesia namun juga di berbagai negara dihadapi dengan situasi pandemi akibat virus corona yang merajalela. Hal ini telah menghambat pendidikan. Guru tak bisa bertatap muka dengan peserta didiknya sehingga kurangnya keefektifan dalam pembelajaran. Kondisi tersebut dapat diatasi dengan adanya kemajuan teknologi. Teknologi mampu memfasilitasi pendidikan dengan sistem pembelajaran digital. Pembelajaran secara digital dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi seperti penyajian materi pelajaran melalui e-book, e-journal, pertemuan daring melalui Zoom Meeting atau Google Meet, Google Classroom, e-learning, dan penggunaan smart school atau sejenisnya. Pembelajaran berbasis teknologi memang telah diberlakukan pada beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar institusi di tingkat perguruan tinggi nyatanya sudah memiliki sistem pembelajaran daring atau virtual di beberapa mata kuliah tertentu jauh sebelum kondisi pandemi terjadi. Sehingga saat kebijakan pembelajaran daring dilakukan secara penuh, berbagai perguruan tinggi rata-rata hanya perlu menyesuaikan sistem yang sudah ada. Dengan belajar daring, tentunya pelajar atau mahasiswa dan guru atau dosen juga dituntut lebih lihai dalam penggunaan teknologi. Selain itu, dengan pembelajaran teknologi ini, banyak siswa atau pelajar yang kurang paham dengan materi yang diberikan guru. Kurangnya interaksi sesama teman dan antar pelajar dengan gurunya. Pembelajaran yang dilaksanakan secara fleksibel ini juga memiliki kekurangan. Kebanyakan pelajar mengalami fokus yang terganggu, biasanya seperti keadaan rumah yang berisik, mahasiswa yang chattingan dengan mahasiswa lainnya ketika dosen sedang menjelaskan karena tidak diawasi secara langsung dan sebagainya. Namun sangat disayangkan, proses pembelajaran jarak jauh karena situasi dan kondisi ini belum memberikan pemahaman pada guru bagaimana menciptakan pembelajaran daring yang menyenangkan. Itu terjadi lantaran banyak peserta didik yang telah dilibatkan atau tidak dilibatkan secara penuh selama pembelajaran daring. Disinilah dituntut keterampilan seorang guru atau dosen dalam menyajikan sebuah pembelajaran. Pembelajaran secara daring ini telah diterapkan di berbagai sekolah atau perguruan tinggi. Permasalahan pendidikan yang muncul saat ini mencakup pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, relevansi, dan efisiensi pendidikan dan peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Permasalahan yang serius masih dirasakan oleh pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, adalah masalah kualitas. Tentu saja hal ini dapat dipecahkan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan ilmiah dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pada saat ini, sekolah negeri maupun sekolah swasta mulai berusaha untuk mengatur ulang sistem pendidikan mereka. Yang jelas, perubahan sekolah untuk menghadapi dunia global harus disiapkan dari unsur sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu berpikir menciptakan desain pendidikan, punya kiat manajemen yang baik dan tidak gagap terhadap pendidikan. Jadi, bisa dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Keberadaan teknologi harus dimaknai sehingga upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari masalah. Karena teknologi lahir dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Berkaitan dengan hal itu, maka teknologi pendidikan juga dipandang sebagai suatu produk dan proses. Dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya merupakan sebuah ilmu, akan tetapi juga sebagai sumber informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Sebagaimana acuan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran tersebut haruslah menggunakan pendekatan sistem, berorientasi pada peserta didik, dan pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan sebervariasi mungkin. Dengan acuan tersebut, tantangan kemajuan pendidikan di era teknologi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsi serta perannya. Baiklah, sekian video yang dapat kita tampilkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.